Aku memutuskan untuk mengambil pesugihan babi ngepet karena lelah hidup miskin. Namun aku malah ditangkap warga dan berakhir mengenaskan. Begini ceritanya. Aku Raka, seorang lelaki miskin yang lelah hidup dalam kesusahan. Setiap hari, aku melihat istriku, Sari, bekerja keras membantu keuangan keluarga. Sementara, aku sendiri berjuang mencari pekerjaan yang tak kunjung tetap. Bayu, anak sulungku, semakin besar. Aku ingin dia hidup layak, tidak seperti aku yang selalu merangkak dalam kemiskinan. Aku mendengar bisik-bisik tentang pesugihan babi ngepet dari seorang lelaki tua di pasar. Katanya, jika aku berani melakukan ritual, kekayaan akan datang kepadaku. Apa kau yakin ingin mengambil jalan ini? Tanya dukun itu. Suaranya serak dan dingin. Aku tak punya pilihan lain. Jawabku mantap. Ada harga yang harus kau bayar. Lanjutnya, keturunan ketigamu akan menjadi tumbal. Aku tertawa kecil. Keturunan ketiga? Aku bahkan belum terpikir punya anak lagi. Tanpa ragu, aku mengiyakan. Aku masih ingat malam pertamaku menjalankan ritual babi ngepet. Dukun itu mengoleskan darah ayam hitam ke dahiku, lalu membungkus tubuhku dengan kain hitam. Bau dupa bercampur anyir darah memenuhi udara. Jantungku berdebar saat ia menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Tubuhku terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Tutup matamu, Raka, perintahnya. Ketika kau membukanya nanti, kau bukan lagi manusia. Aku menuruti kata-katanya. Begitu aku membuka mata, pandanganku berubah. Semuanya tampak lebih rendah dari biasanya. Dan ketika aku mencoba berbicara, yang keluar hanyalah suara geraman aneh. Aku menunduk kedua tanganku telah berubah menjadi kaki hitam berbulu tebal. Aku telah menjadi babi. Pergilah. Suara dukun itu menggema. Kekayaan menunggumu, tapi ingat, jangan serakah. Aku berlari ke arah desa. Insting baruku menuntunku ke sebuah rumah besar. Aku melihat cahaya lampu minyak dari celah jendela, dan di dalamnya, seorang pria tua tertidur pulas di ranjang mewah. Dengan kekuatan yang kini kumiliki, aku memejamkan mata, dan tiba-tiba, aku bisa merasakan keberadaan sesuatu emas, uang, perhiasan. Semua itu tersimpan di dalam peti kayu di pojok ruangan. Tanpa menyentuhnya, aku merasakan energi mereka berpindah padaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik semua harta itu masuk ke dalam tubuhku. Dalam hitungan detik, peti itu kosong. Aku melompat keluar jendela dan berlari kembali ke tempat persembunyianku. Begitu ritual selesai, aku membuka mata dan mendapati tubuhku telah kembali normal. Namun, ada sesuatu yang berbeda di kakiku. Berserakan tumpukan uang dan emas yang tidak ada sebelumnya. Aku terengah-engah. Ini nyata, aku benar-benar telah mencuri tanpa menyentuh barang-barang itu. Keesokan harinya, aku membawa sebagian uang itu pulang. Sari terbelalak melihat segepok uang di tanganku. Raka, dari mana kau dapat semua ini? Tanyanya curiga. Aku mendapat pekerjaan baru. Jawabku singkat. Sari memandangku lama, lalu menghela napas. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya. Tapi aku juga tahu bahwa ia terlalu lelah dengan kemiskinan untuk mempertanyakannya lebih jauh. Aku menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kita tak perlu lagi hidup susah, kataku. Sari tersenyum samar, meski matanya masih menyiratkan keraguan. Aku berpaling, menatap tumpukan uang yang kini ada di tanganku. Aku merasa seperti pahlawan bagi keluargaku, tapi jauh di dalam hati, aku merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengusikku. Aku telah mendapatkan kekayaan yang kuinginkan, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku semakin terbiasa dengan ritual babi ngepet. Setiap malam, aku keluar dari rumah saat Sari dan Bayu tertidur lelap, lalu menuju hutan tempat aku melakukan transformasi. Setelah berubah menjadi babi hitam, aku berkeliaran mencari rumah-rumah orang kaya untuk mengambil harta mereka. Dalam sekejap, uang dan emas berpindah ke dalam tubuhku tanpa ku sentuh. Keesokan paginya, aku kembali sebagai manusia dengan tumpukan uang di tangan. Kehidupanku berubah drastis. Kami membeli perabotan baru, makanan mewah, dan pakaian bagus. Sari terlihat bahagia, meskipun aku tahu ia masih menyimpan curiga. Raka,
Kau benar-benar mendapatkan semua ini dari pekerjaan barumu? Tanyanya suatu pagi saat melihat perhiasan emas di atas meja. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meyakinkan. Aku beruntung, Sari. Jangan pikirkan terlalu banyak. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Aku mulai terlalu percaya diri. Hampir setiap malam aku menjalankan aksiku, tanpa sadar menimbulkan kegelisahan di desa. Warga mulai curiga, karena semakin banyak orang kehilangan harta benda mereka tanpa jejak. Ada yang aneh, ku dengar bisik-bisik di warung kopi, harta hilang. Tapi tak ada yang masuk atau keluar rumah. Ini bukan maling biasa, aku yakin. Ini ulah babi ngepet, kata seorang lelaki tua. Kita harus menangkapnya sebelum semua harta kita lenyap. Jantungku berdebar. Aku mencoba bersikap tenang. Tetapi firasat buruk mulai merayapi pikiranku. Aku berpikir untuk berhenti sementara. Tetapi rasa tamakku lebih besar daripada ketakutanku. Aku menenangkan diri. Mereka tidak akan bisa menangkapku. Aku terlalu cepat. Namun, malam itu, semuanya berubah. Aku baru saja menyelesaikan aksiku ketika suara gonggongan anjing menggema di seluruh desa. Aku menoleh dan melihat puluhan warga membawa obor berlarian ke arahku. Itu dia, babi hitamnya, seseorang berteriak. Aku panik. Aku berlari secepat mungkin. Tetapi warga telah memasang jebakan. Kakiku terperangkap dalam jaring yang dilemparkan oleh seorang pemuda bertubuh kekar. Hajar babi ini, dia yang mencuri harta kita. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhku. Aku merasakan sakit luar biasa. Tetapi tak bisa berteriak. Aku hanya bisa mengeluarkan suara lenguhan babi yang memilukan. Aku nyaris kehilangan kesadaran ketika ingatanku kembali pada jimat perlindungan yang kubawa. Dengan sisa kekuatanku, aku mengaktifkannya, dan dalam sekejap, tubuhku diselimuti kabut hitam tebal. Warga berteriak ketakutan. Aku merasakan tubuhku terlepas dari jaring. Dan tanpa berpikir panjang, aku berlari sekuat tenaga menuju hutan. Nafasku tersengal-sengal. Tubuhku penuh luka dan darah. Aku berhasil lolos. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku pulang dalam keadaan babak belur. Luka di tubuhku masih berdarah. Dan setiap langkah terasa seperti disayat pisau. Sesampainya di rumah, aku mengendap-endap masuk, agar tidak membangunkan Sari. Tetapi usahaku sia-sia. Ia sudah berdiri di depan pintu. Matanya penuh kecemasan. Raka, apa yang terjadi denganmu? Ia buru-buru menghampiriku, melihat lebam di wajah dan darah yang masih menetes dari dahiku. Aku jatuh di jalan. Jawabku singkat, berharap ia tidak menekan lebih jauh. Sari menatapku lama, seolah mencari kebenaran di mataku. Jangan bohong padaku, Raka. Aku tahu, ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku tidak menjawab. Aku terlalu lelah, terlalu takut, dan terlalu bingung harus mengatakan apa. Aku hanya menunduk, membiarkan Sari merawat lukaku dalam diam. Namun, dalam hatiku, aku tahu aku tak bisa terus seperti ini. Malam itu, saat semua tertidur, aku kembali ke hutan dan memanggil siluman babi yang telah memberiku kekuatan. Aku ingin berhenti. Aku sudah cukup. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi, kataku dengan suara bergetar. Dari dalam kegelapan, sosok hitam itu muncul. Siluman babi dengan matanya yang merah menyala dan tubuhnya yang besar menatapku dengan seringai mengerikan. Kau ingin berhenti? Suaranya bergema, dingin dan penuh ejekan. Kau lupa perjanjian kita, Raka? Tapi aku sudah membayar harganya. Teriakku. Aku hampir mati. Aku sudah cukup menderita. Siluman itu tertawa. Suara tawanya bergema di antara pepohonan. Belum, Raka. Harga yang sebenarnya belum kau bayar. Aku merasa udara di sekitarku menekan, membuat dadaku sesak. Kau bilang, yang menjadi tumbal adalah keturunan ketigaku. Aku bahkan belum punya anak ketiga. Siluman itu mendekat. Wajahnya yang menyeramkan semakin jelas. Dalam remang-remang malam, siapa bilang aku akan menunggu? Aku menginginkan anak sulungmu, Bayu. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Tidak. Kau tidak bisa mengambil anakku. Tidak ada yang bisa mengingkari perjanjian ini, Raka. Kau sudah menandatanganinya dengan darahmu sendiri. Aku menggertakkan gigi,
Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Aku ingin melawan, tetapi aku tahu, aku bukan tandingannya. Siluman itu lebih kuat, lebih licik, dan lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh anakku." Siluman itu tersenyum dingin. "Kita lihat saja, Raka. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi." Lalu, dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkanku sendiri di hutan yang semakin gelap. Aku jatuh berlutut. Tubuhku gemetar hebat. Aku telah melakukan kesalahan besar. Dan sekarang, keluargaku yang harus menanggung akibatnya. Aku pulang dengan langkah gontai. Napasku tersengal. Dan tubuhku masih gemetar. Bayu. Siluman itu menginginkan Bayu. Aku harus segera pergi dari desa ini. Aku harus menyelamatkan anakku. Sesampainya di rumah, aku melihat Sari sedang duduk di lantai, memangku Bayu yang tertidur lelap. Wajahnya tampak lelah, tetapi begitu melihatku, ia langsung bangkit. "Raka, kau kenapa? Kau terlihat seperti baru saja melihat hantu," tanyanya cemas. Aku tak menjawab, hanya menarik tangannya dan menggenggamnya erat. "Sari, kita harus pergi. Sekarang juga." Sari mengernyit. "Apa maksudmu? Pergi kemana?" Aku menoleh ke jendela, memastikan tak ada yang mengawasi. "Kita tidak aman di sini." Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi kita harus pergi sebelum fajar. Sari menatapku lama. Lalu matanya menyipit curiga. "Ini ada hubungannya dengan uang yang kau bawa, bukan?" Aku menghela napas berat. "Iya. Dan juga dengan Bayu." Mata Sari melebar. Ia memeluk Bayu erat, seolah takut seseorang akan merenggutnya dari tangannya. "Apa maksudmu, Raka?" Suaranya bergetar. Aku menelan ludah. Lalu dengan suara lemah, aku berbisik, "Siluman itu. Dia menginginkan Bayu sebagai tumbal." Sari langsung menamparku. Matanya berkilat marah dan penuh ketakutan. "Kau bodoh, Raka. Kau tega mempertaruhkan nyawa anak kita demi uang. Bagaimana bisa kau melakukan ini?" "Aku tidak tahu ini akan terjadi." Aku berlutut di hadapannya. Air mataku hampir jatuh. Aku pikir, aku hanya akan kehilangan keturunan ketiga kita. Bukan Bayu. Aku tidak akan pernah menyentuh pesugihan ini kalau tahu risikonya. Sari menangis, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menggendong Bayu dan mengemasi barang-barang kami. Aku tahu, ia tidak akan pernah memaafkanku. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kami harus pergi sebelum siluman itu datang menagih janji. Malam itu, dengan hanya membawa beberapa pakaian dan uang, kami meninggalkan desa, berjalan di bawah gelapnya malam. Tapi meskipun aku sudah melangkah jauh dari desa, aku tahu, aku tidak bisa lari dari kesalahan yang telah kubuat. Aku bisa merasakan tatapan siluman itu di punggungku, mengikuti setiap langkah kami, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Kami melarikan diri ke desa lain, berharap bisa menghilang dari kejaran siluman babi. Sari masih belum berbicara banyak kepadaku sejak malam itu. Aku tahu, ia masih marah dan kecewa. Tetapi aku juga tahu bahwa di lubuk hatinya, ia lebih takut kehilangan Bayu daripada apapun. Bayu mulai sakit sejak kami tiba di desa baru. Awalnya hanya demam biasa, tapi semakin hari, tubuhnya semakin lemah, matanya sayu, kulitnya pucat, dan ia sering mengigau di malam hari. Dia terus menyebut nama seseorang dalam tidurnya, kata Sari sambil menangis. "Raka, aku takut." Aku menggenggam tangan Sari erat-erat. "Aku akan mencari cara untuk menghentikan ini. Aku tidak akan membiarkan Bayu diambil." Aku memutuskan untuk kembali menemui dukun yang dulu membantuku melakukan ritual pesugihan. Aku tahu, hanya dia yang mungkin bisa menolongku sekarang. Dengan langkah berat, aku pergi ke hutan tempat ia tinggal. Begitu melihatku, dukun itu hanya tertawa kecil. "Jadi, akhirnya kau datang juga, Raka. Aku ingin membatalkan perjanjian itu," kataku tegas. "Ambil nyawaku sebagai gantinya. Tapi biarkan anakku hidup." Dukun itu menghela napas dan menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku sudah memperingatkanmu sejak awal, Raka. Pesugihan ini bukan sesuatu yang bisa kau tarik kembali. Tapi, ada satu cara. Apapun itu, aku akan melakukannya," seruku, tanpa ragu.
Dukun itu menatapku dalam-dalam. Kau harus menghadapi siluman itu sendiri. Jika kau bisa mengalahkannya, kutukan ini akan berakhir. Tapi jika kau gagal, kau akan kehilangan lebih dari sekadar anakmu. Aku menggertakkan gigi. Aku tahu ini mungkin gila. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Jika aku harus bertarung dengan siluman itu untuk menyelamatkan Bayu, maka aku akan melakukannya, meski harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Malam itu, aku berdiri di tengah hutan, menunggu siluman babi datang. Dukun itu telah memberiku sebilah keris berlumur kembang 7 rupa. Satu-satunya senjata yang katanya bisa melukai makhluk gaib sepertinya. Angin malam terasa dingin, dan seluruh tubuhku tegang. Aku tidak tahu apakah aku bisa menang, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Kabut hitam mulai menyelimuti hutan, dan suara geraman dalam kegelapan menandakan kedatangannya. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar dengan mata merah menyala. Siluman babi itu berjalan perlahan, napasnya berat dan menyeramkan. Kau benar-benar bodoh, Raka. Suaranya terdengar dalam pikiranku. Tak ada manusia yang bisa lari dari perjanjian ini. Aku mengangkat keris di tanganku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Siluman itu tertawa. Gemanya menggetarkan tanah di bawahku. Kau pikir bisa melawanku? Kau hanyalah manusia lemah yang tamak. Aku memberimu kekayaan. Dan sekarang, kau ingin mengingkari perjanjian? Aku tidak menjawab. Dengan sekuat tenaga, aku menyerang, mengayunkan keris ke tubuhnya. Namun, siluman itu bergerak cepat, lebih cepat dari yang kubayangkan. Cakar hitamnya menyambar dadaku, membuatku terlempar ke tanah. Aku meringis kesakitan. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku bangkit lagi. Meski tubuhku gemetar, aku harus melindungi Bayu. Aku harus mengakhiri ini. Aku tak butuh kekayaan itu lagi, teriakku. Ambil kembali semuanya. Tapi biarkan keluargaku hidup. Mata siluman itu menyipit. Terlambat, Raka. Sekali kau membuka pintu ini, tak ada jalan keluar. Dengan napas tersengal, aku menggenggam keris lebih erat dan menunggu saat yang tepat. Siluman itu melompat ke arahku dengan cakarnya terangkat. Aku menghindar ke samping dan menusukkan keris tepat ke jantungnya. Raungan keras menggema di seluruh hutan. Siluman itu menggelepar. Tubuhnya mulai menghitam dan mengecil. Kabut di sekeliling kami memudar. Dan dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak. Aku jatuh terduduk. Tubuhku lemah. Tapi aku tahu, aku telah menang. Aku telah menghentikan kutukan ini. Bayu akan selamat. Dengan sisa tenaga, aku berlari pulang. Saat aku tiba, Sari menangis sambil memeluk Bayu yang kini sudah sadar dan tersenyum ke arahku. Aku berlutut di samping mereka, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Apa yang terjadi? Tanya Sari pelan. Aku menggenggam tangannya. Semua sudah berakhir. Kita bebas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Aku telah kehilangan banyak hal. Tapi yang terpenting, aku masih memiliki keluargaku. Dan itu lebih berharga dari kekayaan apapun di dunia ini.